Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi hari ini dengan saya. Semoga tidak berkurang semangatnya ya. Ya, selamat berkatu semuanya. Hari ini kita akan belajar, kita lanjutkan materi kita mengenai fungsi biaya terkait dengan fungsi penerimaan ya. Fungsi biaya ini minggu lalu sudah kita bahas sebagian, sudah kita bahas ya. Nah, jadi fungsi biaya total ini terdiri dari dua komponen, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost ini biaya yang tidak tergantung pada kuantitas yang dihasilkan atau diproduksi. Muncul karena adanya biaya yang dikeluarkan untuk membeli fixed capital seperti bangunan, mesin, peralatan, dan sebagainya ya. Kalau variable cost ini tergantung pada kuantitas yang dihasilkan, karena digunakan untuk membeli bahan baku misalnya ya, bahan penolong dan energi, bayar listrik, BBM dan seterusnya. Jadi total cost-nya fixed cost ditambah dengan variable cost. Ini kalau kita gambarkan, variable cost itu dari titik 0, kalau total cost dari konstanta K, dari fixed cost-nya sebesar K ya. Jadi biaya tetapnya K, tinggal nanti dia naik berapa ya. Ini kalau digambarkan, kemudian contohnya. Nah, karena grafik dari variable cost-nya ini selalu dari titik 0, ini karena kalau tidak ada produksi kan biayanya variable cost-nya tidak ada ya. Nah, kalau titik dari total cost, ini mulai dari titik fixed cost-nya, bukan 0 ya. Dari titik K atau fixed cost-nya. Ini contohnya, ini sudah pernah kita bahas ya. Biaya tetapnya fixed cost-nya 20.000. Biaya variabelnya, variable cost-nya 100 Ki. Persamaan kurva biaya total yang diminta ya. Persamaan dari biaya total cost itu fixed cost tambah variable cost ya. Fixed cost-nya ini 20.000, variable cost-nya ini 100 plus kali Ki ya. Di 20.000 ditambah 100 Ki. Ini kemudian digambarkan kurvanya, persamaan, ini persamaannya sudah ya. Total cost sama dengan 20.000 tambah 100 Ki. Kalau diminta gambar, kita perlu satu titik lagi ya. Karena titik dari total cost itu dimulai dari 20.000, pada saat Ki-nya 0 kan total cost-nya 20.000 ya. 20.000 ini sudah kita dapat satu titik pada saat kuantitinya 20.000, pada saat kuantitinya 0, total cost-nya 20.000. Kemudian titik satunya lagi nih pada saat Q-nya 500. Q-nya 500 tinggal masuk ke sini ya. Nah, jadi Q-nya ini tinggal diganti 500 ini ya. 20.000 ditambah 100 kali 500, hasilnya 70.000. Jadi pada saat kuantitinya 500, titiknya ya pasangannya dengan 70.000. Ya, ada dua titik tinggal digaris. Ini fungsi total cost sama dengan 20.000 plus 100 Q. Berikutnya fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini total revenue ya, rumusnya P dikali Q. Nah, tergantung kuantitinya yang terjual berapa dikali harganya. Nah, fungsi TR ini selalu dari titik 0 ya. Jadi kalau Q-nya 0, pasti TR-nya juga 0 ya. Karena 0 kali berapapun tetap 0. Ini karena pada saat tidak berproduksi Q-nya 0, maka TR-nya pasti 0. Jadi titiknya ini kalau TR ini kalau kita gambar selalu dari 0 ya. Jadi 0,0 di sini tinggal nanti kesananya tergantung P kali Q-nya berapa ya. Ini total revenue-nya. Nah, ini sudah ada nih, total revenue-nya dari titik 0 ya. Contohnya, harga jual produk yang dihasilkan, ini harga jualnya berarti price-nya ya. Persamaan kurva berapa besar penerimaannya bila terjual, ini berarti kuantitinya ya. Kuantitinya sebesar 350.
Nah, persamaan dari fungsi penerimaan total revenue sama dengan tadi rumusnya P dikali Q ya. Ini ya, P kali Q. Total revenue sama dengan P dikali Q. Fungsi Q. Jadi total revenue-nya price-nya 200 ya, 200 Q. Berapa penerimaan jika terjual 350? Jadi pada saat terjual 350, penerimaannya berapa? Penerimaannya total revenue-nya ya tinggal 200 dikali 300. Nah, jadi Q-nya ini tinggal diganti 300. 300 kali 200 berarti 6, nolnya 4 ya, 60.000. Ini kalau kita gambarkan kuantitinya kalau pada saat 0 TR-nya 0 ya. Jadi TR itu mulai dari titik 0 ini. 0 dengan kuantitinya 350 ya. 350. 350 kali 2 berarti 70.000. Jadi kuantitinya 350, pasangannya 70.000. Nah, di sini ya. Titik ini sama titik ini tinggal digaris. Mohon maaf nih titiknya, tidak rapi garisnya ya. Ya, anggap saja ini ketemu di sini ya. TR sama dengan 200 Q. Nah, ini menggambar grafiknya. Nah, nanti kalau kalian gambar grafik sendiri yang rapi pakai penggaris ya. Nah, ini 350 ya. 350 kali 200. 7. Nah, ini kalau masih ada kesalahan ini berarti saya masih manusia ya. Manusia kan salah ya, biasa salah ya, diingatkan. Ini untuk dilihat lagi soalnya ya. Nah, jadi ini agak nggak rapi ya, mohon maaf ya. Kita lanjut ke titik impas. Titik impas ini namanya BEP atau break even point, tercapai pada saat fungsi biaya total sama dengan fungsi penerimaan. Jadi kalau biaya yang dikeluarkan sama dengan uang yang diterima atau profitnya ya. Bukan profitnya, penerimaannya. Kalau profit itu untung ya. Keuntungannya. Jadi kalau TC sama dengan TR itu impas. Biayanya sama dengan penerimaannya. Kalau profit itu untung berarti P-nya lebih dari 0 ya. Lebih besar TR-nya kan jadi untung ya. Kalau lebih kecil 0 berarti rugi. Nah, kalau BEP tadi TR min TC-nya 0 ya, karena kan sama ya. TR sama dengan TC ini artinya TR min TC-nya 0 karena kan sama ya. Dikurangi kan 0. Nah, di BEP ini TC sama dengan TR boleh, TR min TC sama dengan 0 boleh, sama aja. Kalau digambarkan fungsi penerimaannya ini, nah kalau penerimaannya ini di atas, TC-nya di bawah, berarti untung. Lebih besar penerimaannya ya. Kalau BEP ini titik temu dari fungsi TR dan TC. Jadi penerimaannya berapa, total cost-nya berapa, ini ketemunya di titik BEP ini. Nah, ini kalau TC-nya di atasnya TR, ini TR-nya yang di sini ya. Nah, ini berarti lebih banyak biaya yang keluar, jadi ini daerah kerugian. Jadi TC-nya selalu dari fixed cost-nya, ini fixed cost-nya dari TC ya, TR-nya dari 0. Nah, nanti kalau digambar seperti ini, tinggal arahnya, titiknya lewat berapa tergantung kasusnya ya. Contohnya, biaya total, nah ini sudah diketahui biaya totalnya sekian, dan persamaan dari fungsi penerimaannya sekian. Pada tingkat produksi berapa unit mengalami titik impas. Jadi BEP itu kata kuncinya total cost sama dengan total revenue atau TR min TC-nya sama dengan 0. Ya, ini kita pakai sama dengan aja. Jadi TC-nya ini tinggal masukkan ke sini 10.000 plus 50 Q sama dengan TR-nya 100 Q. Nah, berarti ini ada Q ya, Q-nya pindah ruas. Ini 100 Q positif, ini 50 Q-nya positif, 50 Q-nya pindah ke sana, jadi negatif ya, 100 Q dikurangi 50 Q.
10.000-nya tetap di sini. Nah, jadi 100 kurang 50 Q ya, 50 Q-nya 10.000. Berarti Q-nya, nah mohon maaf ini tidak begitu rapi karena kalau pindah slide nanti harus bolak-balik lihat soalnya ya. 50 dikali Q sama dengan 10.000. Berarti Q-nya 10.000 dibagi 50 ya. Karena kalau perkalian 50-nya pindah ke sana ke kiri berarti dibagi 50. Nah, 10 dibagi 5 itu 2 ya. 2, nolnya masih 2. 200. Jadi dilengkapi ya tulisannya ya. Pada tingkat produksi 200 unit, perusahaan tersebut mencapai titik impas. Kemudian yang B, apa yang terjadi jika kuantitinya 300? Kalau kuantitinya 300, ya tinggal masukkan ke sini ya. Nah, atau kita lihat dari P-nya. P tadi menentukan untung atau rugi ya. P tadi total penerimaan dikurangi total cost. Total revenue-nya tadi 100 Q ya. 100 Q kurangi total cost-nya ini 10.000. Nah, ini karena ada temennya, 10.000 ditambah 50 Q. Jadi harus dikurung ya. Karena ada temennya ini 10.000 tambah 50 Q. Kalau nggak dikurung nanti takutnya lupa. Q-nya berarti 100 Q. Ini kalau buka kurung min ya 10.000. Ini juga min ya, min kali plus kan min ya 50. Nah, ada 100 Q min 50 Q jadi 50 Q ya. Min 10.000. Ini P-nya. Kita cek kalau Q-nya 300, apa yang terjadi? Masukkan Q-nya 300, jadi 50 kali 300. Sini ya, P-nya 50 ya, kali 300. Dikurangi 10.000. Berapa ini? 15.000 kurangi 10.000. Hasilnya 5.000. 5.000 itu positif ya. Positif artinya habis ini ke sana ya. Berarti mengalami keuntungan. Keuntungan. Nah, kalau lebih besar penerimaan daripada biaya totalnya kan, jadi kan untungnya ini 10.000 ya. Jadi untung ya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Ini maaf agak tidak rapi. Memang tidak rapi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini banyak tulisannya, ini mengerjakannya sebelah mana coba. Kita lihat soalnya memproduksi sejenis barang elektronik pada tingkat penjualan sebesar pada tingkat penjualan 10.000 mendapat laba sebesar pada saat Q-nya 10.000 mendapat laba sebesar apa tadi P-nya ya. P-nya 1, ini 10 pangkat 9 ya. Jadi pada saat Q-nya 10.000 itu mendapat laba 10 pangkat 9 ya, 1M ya. Dengan biaya tetapnya 3 miliar. Jadi ini fixed cost-nya atau K-nya ya. Jika diketahui harga elektronik tersebut per unitnya 1 juta, ini price-nya, tentukan fungsi total revenue. Total revenue tadi apa? P dikali Q ya. Total revenue. Nah, ini P kali Q ya. Jadi fungsinya dalam Q. Ya, P kali Q dalam Q. Jadi ini total revenue itu P kali Q. Harganya 1 juta ya, 10 pangkat 6 ya. Jadi nulisnya biar agak ringkas, 10 pangkat 6 dikali Q ya. Total revenue. Kemudian total cost itu fixed cost ditambah
variable cost. K ini fixed cost-nya ya, fixed cost-nya. Jadi 3 miliar itu kan 3 kali 10 pangkat 9 ya. Ditambah variable cost-nya. Variable cost tadi rumusnya apa? M kali Q ya. Coba kita cek lagi variable cost. Variable cost ini M kali Q ya. Nah, ini M kali Q. Jadi fungsinya dalam Q. M kali Q, gradiennya berapa? Jadi kita bisa menuliskan variable cost-nya. Nah, ini ya, juga ditanya ada variable cost-nya ini ya. Variable cost-nya M dikali Q. M dikali Q ini belum diketahui ya. Nah, ini kita carinya dari ini, kita yang belum pakai ini ya. Pada saat kuantitinya 10.000, labanya 10 pangkat 9 ini. Nah, jadi laba itu kan dari P-nya tadi dari total penerimaan dikurangi total cost. Total revenue-nya ini 10 pangkat 6 dikali Q ya. Dikurangi total cost-nya. Ini 3 kali 10 pangkat 9, 3 miliar tadi, tambah M kali Q. Nah, ini ketemunya pada saat Q-nya 10.000, labanya 10 pangkat 9. Nah, jadi ini bisa kita masukkan labanya ini 10 pangkat 9 sama dengan Q-nya pada saat 10.000. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 10.000 itu nolnya 4 ya. Jadi pangkatnya 4. Dikurangi, ini kalau buka kurung min semua ya. Karena ini min dikali plus, min kali plus ya. 3 kali 10 pangkat 9 min M kali Q-nya 10 pangkat 4. Nah, kita lihat 10 pangkatnya yang paling kecil pangkat 4 ya. Jadi kalau ini kita sederhanakan, ini 10 pangkat 9. 10 pangkat 4-nya di luar, ini tinggal 10 pangkat 6 yang depan ya. Ini kalau 10 pangkat 4 keluar, jadi tinggal 3 kali 10 pangkat. Ini 9-nya sudah ditulis 4, tinggal pangkat 5 ya. Ini 10 pangkat 4 sudah ditulis, tinggal M. Nah, ini kalau 10 pangkat 9 ini perkalian 10 pangkat 4 dikali ini semua, jadi 10 pangkat 4-nya kalau pindah ke sana dibagi ya. 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 6 itu kan 1 juta. 1 juta dikurangi 3 kali 10 pangkat 5 itu 3, nolnya 5. Min M ya. 1 juta dikurangi 300, berarti 700 ya. Jadi ini kalau kita lanjutkan ke bawah ya, 10 pangkat 5 itu nolnya 5 kan. Ini berapa? 4 ya. 100.000 sama dengan ini tadi 700.000 ya, dikurangi M. Jadi M-nya sama dengan berapa? Ini M-nya negatif, pindah ke sana plus ya. 700.000 tetap, 100.000-nya pindah ke kanan. Jadi min 100. Nah, hasilnya 700 kurangi 100, 600. Nah, jadi kita punya variabel cost-nya tadi. Ini kan variabel cost-nya itu M kali V. Jadi V variabel cost-nya M kali Q, sorry. M-nya 600.000 Q ya. Ini variabel cost-nya. Jadi total cost-nya tadi 3 kali 10 pangkat 9 tambah variabel cost-nya ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 9 ditambah ini 600.000 Q. Nah, ini fungsinya. Kemudian yang A sudah ya. Yang B, BEP. BEP itu pada saat TC sama dengan TR. Ya, berarti disamakan terus sebelah mana ya?
Ini yang A ya. Yang B itu kalau titik BEP itu total revenue sama dengan total cost. Total revenue-nya tadi ini 10 pangkat 6 kali Q. Total cost-nya ini tadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 9 plus 600 Q ya. 600.000. Nah, berarti ini kita punya 10 pangkat 6 itu kan 1 juta Q. 1 juta Q, ini ada 600.000 Q. 600.000 kalau pindah ke kiri kan negatif ya. 1 juta dikurangi 600.000. Berarti 400.000 ya. 400.000 Q. Sama dengan 3 kali 10 pangkat 9. Jadi Q-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 dibagi 400.000. Itu 4 kali 10 pangkatnya 5. Ini pangkatnya 5, ini pangkatnya 9. Nah, jadi tinggal 3/4 kali 10 pangkat 9 dikurangi 5, 4 ya. Berarti 3/4 itu kan 0,75. 0,75 mundur 4. 10 pangkat 4 ya. Jadi 75. Nah, 75 nolnya 2 ya. 7.500. Jadi pada saat kuantitinya 7.500 tercapai BEP. Ini yang B ya. Kemudian yang C, jika menjual produknya sebanyak kuantitinya 6.000, apakah perusahaan rugi atau untung? Ya, masukkan ke P-nya tadi ya. Ini P-nya tadi. P-nya ini tadi yang atas ini P-nya ini. Nah, ini. Jadi P-nya total cost-nya total revenue tadi 10 pangkat 6 dikali Q ya dikurangi tadi kita sudah hitung ya. Jadi total revenue-nya ini tadi ini tadi kan kita menghitungnya dari sini. Ketemunya 700. Oh, sorry. Ini sudah dibagi sama ini ya. Ini 700, yang di dalam kurang ini 700.000. Jadi kalau kita atau kita hitung lagi nggak apa-apa lah ya. Kurangi 3 kali 10 pangkat 9 ditambah MQ-nya tadi 600.000 Q. Nah, pada saat Q-nya 6.000 tinggal kita hitung. Jadi 10 pangkat 6 dikali 6.000 dikurangi 3 kali 10 pangkat 9 ditambah ini kalau buka kurung min ya, min semua ya. Min ini juga min 600.000 dikali Q-nya 6.000. Nah, tinggal hitung nih. Ini kan 6 kali 10 pangkat 9 ya. Kurangi 3 kali 10 pangkat 9. Jadi 3 kali 10 pangkat 9. Ya. Ini masih dikurangi 6 kali 6 itu 36. 10 pangkat berapa ini? Ini 678. 8. Nah, ini tinggal dihitung sendiri ya nanti ya. 36 dikali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 9. Kalau kita lihat sih ini 33M. Ini 3,6M berarti ya. Nah, berarti lebih banyak mana? Cost-nya ya. Ini revenue-nya 3M. Ini kalau dibuat 3 kali 10 pangkat 9, ini kalau dibuat 10 pangkat 9 kan berarti 3,6 ya. 3 kurangi 3,6 kan negatif. Nah, berarti ini negatif itu artinya
lebih kecil 0. Lebih kecil 0 itu artinya mengalami kerugian. Nah, ini ditulis sendiri ya, ini mengalami kerugian. Gambar grafiknya ya digambar sendiri ya. Fungsi total cost-nya ini sudah ada, fungsi total revenue-nya sudah ada, tinggal digambar grafiknya. BEP-nya sudah ada ini ya. Nah, tinggal dilanjutkan nanti gambarnya, nanti model gambarnya seperti ini. Ya, demikian dulu dari materi ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.